Bismillah. Halo, assalamualaikum semuanya. Selamat pagi. Selamat menjalankan aktivitas buat yang mukmin dan yang non muslim ya. Karena di sini aku selalu berhubungan dengan yang non muslim. Baik itu Nasrani, Hindu, Buddha ya. Kalau ada ya. Tapi sebagian teman-teman aku sudah pindah ya. Jadi di sini aku ini kalau berbuat sesuatu dan membuat sesuatu itu punya tujuan, punya makna tertentu ya. Di sini qadarullah aku ditakdirkan untuk menjadi istri seorang Ustadz Al-Hikmah ya. Di sini makanya baju-baju aku juga modelnya seperti ini, antik dan unik ya. Aku ditempatkan di Padepokan Kenbu, seorang pimpinan besar ya di sini. Jadi tamu-tamunya juga dari Jakarta, dari Bandung, Tasik, semuanya udah terkenal ya. Itu si Abah tuh ya. Jadi di sini tuh aku ini membuat baju seperti ini sebenarnya buat suami aku ya. Ini kan jubah ulama Pak Ustadz. Jadi aku tujukan buat suami aku si Abah ya. Tapi tidak pernah mau pakai ya, si Abah mah bukan seperti ini modelnya. Jadi Abah mah senangnya kurta Pakistan, terus terus seperti gamis lah agak panjang, terus koko sarung masih ya. Jadi masih ke Indonesiaan. Tapi kalau ini seperti jubah ulama yang berjubah-jubah gitu ya. Jadi aku juga senang baju-baju yang model berjubah. Nah, karena si Abah tidak mau make ya, sebenarnya suami aku tuh si Abah. Siapa ya? Jadi intinya yo bener si Abah lah ya. Jadinya seorang Ustadz Al-Hikmah di akhir zaman ini dia tidak bisa pakai baju seperti ini, jadi aku pakai aja sendiri gitu Pak Ustadz. Jadi ceritanya aku bikinin ini untuk suami aku yang berkiprah di bidang kemanusiaan ya. Jadi menggemakan tentang suara kemanusiaan gitu, terus peduli, terus lovely, dermawan, terus pokoknya berjiwa sosial yang tinggi, maha kalau Allah mempunyai sifat-sifat penyayang ya, suami aku juga sama, harus peduli dan penyayang ya kepada seluruh makhluk yang kita temui ya. Nah di sini tuh makhluk ciptaan Allah maksudnya, jadi hablum minannasnya baik, yang akhlaknya baik, itulah suami aku ya. Jadi di sini tuh karena tidak bisa dipakai oleh beliau, jadi aku pakai Pak Ustadz. Sebenarnya aku bikin ini tuh buat suami aku, tapi si Abah itu sebenarnya tuh pakai kurta Pakistan. Terus sekarang rompi sholat. Kalau udah ngeliat karya aku, dia langsung tertarik. Alhamdulillah ya, si Abah itu tipe orang yang rewel gitu kalau lihat model. Tapi begitu ngeliat model aku, baju maksudnya, kalau dia berkata oke, berarti yang lain juga oke gitu ya. Jadi di sini oke lah, oke ya, si Umi ya, Umi tuh. Jadi ya Abah dan Umi, bukannya Umi sama Abi. Coba Pak Ustadz. Aku tuh selalu selalu bertanya-tanya, dan oke lah, never mind, gak apa-apa gitu ya. Mau bilang Umi sama Abah atau Umi sama Abi. Jadi intinya ceritanya itu ini dibalik pembuatan baju dan karya-karya aku yang aku pakai sendiri, modelnya unik kan. Sebenarnya itu buat suami aku gitu. Dan si Abah juga nggak pernah bisa memakai kurta Palestina ya, Abah Padepokan, karena dia mah tidak berkiprah di bidang Palestinian ya. Jadi cuma aku doang gitu, tuh. Jadi jadi di sini tuh satu kata untuk aku di akhir zaman ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billah. Aku tidak berdaya atas apapun, hal apapun, dan aku tidak bisa menyangkal takdir yang Allah berikan padaku. Gitu ya. Di sini tuh akhir zaman ini aku harus berjuang bener-bener sendirian, Pak Ustadz. Sendirian atau tidak sendirian? Aku kan ada suaminya, Pak Ustadz. Aku tidak sendirian. Tuh, ada Abah Arif. Tuh, Umi sama Abah Arif. Begitu cerita di akhir zaman ini. Di mana ada gula, di situ ada semut. Jadinya heboh, Pok. Jadinya aku itu selalu dikerubutin semut-semut seperti gula gitu. Suamiku juga sama, seperti gula dan semut. Itu suamiku. Nah, di sini kan Ustadz Al-Hikmah itu selalu dikelilingin jemaah ya, selalu dikelilingin tamu-tamu dari mana-mana. Berarti pimpinan besar ya, hebat ya. Itulah suami aku. Jadi apa ya? Yaitu ibaratkan gula yang dikerubuti semut-semut. Akhirnya lari sana, lari sini. Nah, akhirnya aku berlari lah ke ruko, ke rumah kreasi gitu. Karena banyak semut-semut, jadi dikerubutin semut-semut. Bahkan aku merasa tidak nyaman ya kalau ada semut-semut yang menggigit gitu. Bener gak, Pak Ustadz? Tuh, itulah akhir zaman. Jadi history of my life with my husband. Great husband ya. Great husband. Ustadz Al-Hikmah itu great husband. Dimana hidupnya itu dikerubuti semut-semut. Dan yang paling parah itu semutnya menggigit aku. Coba, aku juga punya semut, punya pasukan semut yang mau menggigit semutnya mereka dari kubu ayah, dari kubu, maksudnya dari kubu kalau dibilang si Abah nanti marah, enggak lah ya. Aku ini selalu coba kita belajar kalimat-kalimat yang ilmuwan seperti apa ya. Tuh kan, berarti Ustadz Al-Hil, kok Al-Hil itu beperlihil tuh. Ustadz Al-Hikmah itu punya ilmu ya, ilmu yang tinggi tuh. Itulah Ustadz Al-Hikmah. Bener gak Abah Arif? Ya, pagi ini kita harus menggembangkan, memuliakan suami kita. Jadi, tapi intinya apa ya? Aku berbeda dunia sama si Abah. Ya kerjaannya bikin es batu tuh. Masih es batu masih. Ngopi-ngopi cantik masih tuh. Ngopi maksudnya memberikan itu, mengadakan kopi-kopi. Di sini tuh aku selalu menggratiskan buat teman-teman ya, kalau mau kopi silahkan gitu, mampir ke aku gitu. Maksudnya aku bikin kape-kapean sedikit lah, Ustaz. Jadi di sini tuh apa ya, silakan makan sepuasnya, tapi hanya satu yang aku minta sama teman-teman. Kalau mau makan kopi cukup satu gitu, tidak beli dua gratis satu, karena kopi itu berbahaya bagi kesehatan. Dan selebihnya kalau mau makan jus, minum jus atau ya makan yang lain-lain, silakan mau 1-2 gelas. Kalau buah-buahannya banyak ya, kalau sedikit mah nggak bisa banyak-banyak. Jadinya itulah intinya yang kulakukan ya. Jadi sini tuh aku membukakan kepada para anak remaja ya, yang lewat-lewat singgahlah situ, terus lapar, aus, udah mampir saja di kafe-kafean ya aku gitu. Dan gratis lah ya, tapi jangan terlalu banyak-banyak juga ya. Anak-anak muda, mau siapa aja, mau yang anak-anak balita, anak-anak bayi, kalau bisa mampir bayi ya. Terus anak-anak siswa, mahasiswa, sayangku tuh mahasiswa kalau lewat-lewat ruko, kan rukonya sebenarnya rumah singgah, itu bukan ruko ya. Jadi depannya aku bikin seperti kafe-kafean gitu, kafe resto, tapi di sini ada peraturan ya. Jadi sini tuh karena yang jagainnya takut akan gas tuh, dia takut banget akan gas ya. Jangan Bu, jangan pasang gas katanya gitu. Terus masaknya gimana dong gitu. Jadi dapur chef ya di sini. Jadi kalau aku ada kalau ada yang pesen gitu masakan ya, terus konfirmasi ke aku, terus aku masakin dari sini. Jadi dapurnya di Padepokan gitu. Ntar kalau udah selesai baru aku anterin. Jadi itu di sana tuh hanya request gitu, ada catatan-catatan di banner, terus
ya udah, kalau mau pesen aku yang bikinkan dari sini gitu. Karena yang jaganya takut akan gas tuh, coba. Aku pun sama takut akan gas. Nggak bisa masang. Kalau ngebuka tuh gampang. Aku tuh hanya bisa buka gasnya, maksudnya tabung gas ya. Tapi kalau memasangnya itu karena punya trauma, Bo. Ya, jadi sama-sama lah 11-12 aku sama yang bantuin. Pada sama-sama takut. Jadinya apa ya? Trauma sebenarnya, bukan takut itu ya. Karena kita tidak terbiasa kali ya. Tidak dibiasakan memakai gas, jadi cukup di sini aja lah. Jadi pusatnya itu di sini. Pusat gasnya di sini gitu. Jadi apa ya? Lah ini ceritanya pagi ini. Jadi Ustaz Al-Hikmah bajunya itu seperti ini gitu kan, ya, heboh kan. Kalau Ustadz akhir zaman itu bajunya itu seperti ini sebenarnya. Jadi bukan pakai kaos, bukan pakai kemeja, bukan pakai apa ya. Ya berarti bukan Abah Arif dong. Ya Abah Arif lah ya. Siapa lagi suami aku kalau bukan Abah Arif. Begitu ceritanya Pak Ustadz. Jadi apa ya, kok Pak Ustadz ya, nanti yang lain-lain kok aku gak diajak ngobrol sih. Ya deh teman-teman semua Palestinian lover atau bukan Palestinian juga gak apa-apa. Yang penting aku selalu berusaha menjaga hatiku untuk selalu tenang, tentram, terus apa ya, selalu semangat, ceria. Bahkan kadang-kadang suka candaan apa ya, haruslah akhir zaman ini. Aku pun yang tadinya pendiam tuh harus benar-benar akhir zaman ini sepulang umroh itu rewel. Kamu tuh harus rewel dalam kebaikan gitu ya. Jadi ketika orang-orang melihat aku tuh, kok kamu ada perubahan, memang sebenarnya aku tuh seperti ini gitu ya. Sepulang umroh tuh Allah membukakan sifat aku yang sebenarnya kalau aku tuh selalu rewel dalam kebaikan. Di sini tuh berhubungan dengan sifat aku sewaktu sekolah, sewaktu kuliah ya. Jadi aku tuh selalu berpartisipasi aktif untuk melakukan banyak hal dan selalu menjadi apa ya, pengurus gitu ya. Di sinilah. Jadi di sini apa ya, peran aku lah ya. Akhir zaman ini aku lebih memilih peran sebagai seseorang reminder ya. Jadi Allah menuntun aku sebagai reminder, bukan lagi pengurus-pengurus keorganisasian, tetapi saling mengingatkan dalam kebaikan. Karena apa? Sepulang umroh itu bencana-bencana besar akan terjadi, banjir bandang, gempa, beliung, kebakaran, terus apalagi ya, pokoknya bencana-bencana alam yang besar itu akan terjadi, sehingga aku pun harus banyak melakukan kebaikan yang di luar kemampuan aku, bahkan yang apa ya, yang benar-benar di luar kapasitas pemahaman aku ya. Di sini tuh kalau berbagi itu tidak cukup satu ya, aku seperti pingin bawaannya kalau berbagi ke satu orang tuh pingin 2-3 dan tidak pernah cukup gitu. Jadi di sini tuh periodenya benar-benar luar biasa ya, banyak kejadian-kejadian alam yang besar luar biasa, sehingga kita harus banyak melakukan kebaikan, amal baik, budi baik yang benar-benar luar biasa juga. Karena banyak hal-hal yang luar biasa terjadi dan banyak hal-hal yang luar biasa kebaikan terjadi juga. Di mana ada keburukan luar biasa terjadi, maka ada kebaikan juga yang terjadi gitu di sini. Jadi hidup ini ya itulah PS-PSan gitu, di mana ada kebaikan ada keburukan. Di situ kita harus kuat ya menghadapi semua apa ya, ketentuan yang Allah berikan ya. Ya disinilah apa ya, oke lah kalau ngobrolin seperti itu mah. Intinya akhir zaman ini periode sepulang umroh itu sepertinya apa ya, kita itu dituntun sama Allah bahwa hidup kita ini ada batasannya, seperti kelahiran, kematian. Hidup di dunia ini kan Allah menciptakan awal, ada akhir juga kehidupan dunia ini. Jadi di sini tuh kalau sudah ada wabah corona berarti periode aba-aba bahwa dunia ini sudah tidak baik-baik saja gitu. Di sini apa ya, kalau sudah ada ikan-ikan naik ke daratan berarti ada sesuatu hal yang benar-benar mendesak dari dalam dan kita tidak tahu gitu di sini. Jadi apa ya, di sini mungkin masih ada periode waktu ya. Tahun lalu mungkin ikan-ikan naik ke daratan, tidak sekaligus ya, tidak sekaligus tahun itu. Kalau tahun lalu ada ikan-ikan naik, sekarang kan
udah tahun berikutnya gitu ya. Jadi ada jeda waktunya ya, tidak sekaligus. Kalaupun kita mau kiamat nih, mungkin ada periode waktunya bukan besok, tetapi beberapa tahun lagi gitu. Dari mungkin bisa jadi periode kiamat kita itu hanya 2 hasta lagi, atau tinggal sehasta lagi. Bahasa apa ya? 1 hasta, 2 hasta. Dan kita, apa yang kita inginkan? Pengen cepat kiamat atau kita pengen menikmati hidup ini? Kalau kita pengen menikmati hidup ini itu harus banyak melakukan hal-hal, berbuat baik, beramal baik untuk kebaikan gitu ya. Karena kalau banyak kemungkaran di dunia ini, maka periode kiamat itu akan cepat terjadi. Bener gak? Apakah sekarang kita mendekati hari kiamat? Apakah sudah ada kerusakan-kerusakan dan kerugian? Bener gak? Berarti bagaimana caranya kita agar bisa menikmati hidup ini? Biar jangan sampai terjadi kiamat dulu gitu. Karena kita ingin merasakan kehidupan yang nikmat. Ya berarti di sini yang harus ditingkatkan rasa syukur kita nih kepada Allah ya. Tingkatkanlah keimanan, ketakwaan, sudah jelas tuh bagi kaum mukmin. Terus berbuat baik, saling toleransi dengan umat beragama yang lain, karena kita di Indonesia ya saling benar-benar menyayangi lah, menghargai, menghormati. Itulah yang tercipta dari yang aku rasakan di zaman dahulu baheula tuh ya. Zaman baheula tuh baheula dahulu. Jadi apa ya, kerukunan antar beragama tuh benar-benar sangat baik gitu ya. Jadinya di situ kemajuan. Jadi saling memajukan, saling mendoakan. Jangan salah, yang non muslim juga doanya itu apa ya? Allah itu kan, sifat Allah itu Ar-Rahman, Maha Penyayang, Pengasih, memberikan rezeki kepada semua makhluknya. Ya kalau hamba kan kita sebagai seorang muslim ya, hamba gitu namanya, panggilannya hamba. Kalau yang non muslim kan lain lagi gitu. Tapi di sini tuh Rahman, Allah punya sifat Rahman dan memberikan rezeki kepada semua makhluk ya. Ya di sini aku pernah mendengar seseorang yang non muslim ya, katakanlah teman ya, teman ukhuwah gitu. Jadi semoga lancar rezekinya, benar-benar lancar ke aku gitu ya. Padahal dia kan misalkan yang berbeda keyakinan, tapi di sini kebaikan hatinya yang dinilai sama Allah itu kebaikan hatinya. Selama dia berbuat baik, maka yang orang itu akan direzekian gitu Allah. Jadi ada kebaikan, fungsinya kebaikan bagi seluruh umat manusia sangat penting sekali ya. Kalau masalah surga dan neraka kan beda lagi itu mah ya. Itu mah apa ya, khusus bagi keyakinan masing-masing lah ya. Di sini agama kita makan percaya ada hisab dunia, ada hisab akhirat. Akhir zaman ini hisab dunia diperlihatkan, dan hisab akhirat juga nanti ya, diperlihatkannya nanti gitu. Jadi di sini mana orang-orang yang beruntung dilihatkan, mana orang yang rugi juga dilihatkan begitu. Jadi itu hisab, maksudnya hisab di dunia, mana hisab di akhirat gitu. Jadi di dunia sudah diperlihatkan, di akhirat apalagi nanti diperlihatkan begitu kira-kira ya. Pak Ustadz Al-Hikmah, suami aku tercinta, jangan marah-marah melulu. Kadang-kadang aku perlu waktu, tidak mau diganggu ya, aku lagi berkreasi apa yang Allah inginkan dari aku. Ya udah, katanya kamu bikin hijab-hijab yang putih, hitam gitu, terus berbagi gitu ya. Jadi ada waktunya aku tidak diganggu suami aku juga. Jadi kita punya dunia masing-masing, dunia kerja maksudnya. Tapi jangan aneh-aneh, jangan macam-macam, jangan neko-neko ya kalau kerja. Karena apa ya, dunia Ustadz Al-Hikmah itu dikelilingi oleh semut-semut, ibaratkan gula, dan aku pun sama, aku ibaratkan gula dikelilingi semut-semut. Sehingga kalau ada semut yang menggigit suami aku, menggigit aku juga, rasanya itu sakit. Jadi kita jangan saling mencubit, jangan saling menggigit ya suami aku begitu. Jadi harus saling mengayomi, melindungi, dan keep our commitment gitu, berada di jalan yang benar, lurus, ihdinas siratal mustaqim, berusaha istiqomah, membantu orang-orang yang membutuhkan dan tertindas gitu. Tapi periode sekarang ya periode sulit, karena kebanyakan orang itu di akhir zaman ini seperti baik tetapi seperti benar tetapi
tidak baik, seperti baik tetapi tidak benar, liar gitu ya, intinya liar. Jadi ya itulah akhir zaman gitu ya. Kan dibilang yang hidup di periode akhir zaman ini adalah hamba-hamba pilihan karena tersulit. Jadi banyak orang berkerudung, tetapi ya begitulah gitulah. Ada juga yang bercadar tetapi tidak sama sefrekuensi dengan kita. Ada yang bernikab juga, maksudnya bernikab. Iya, tadi bercadar itu kan bernikab, berhijab yang tadi, tapi masih lari ke masjid iya, tapi ke yang bukan masjid juga iya. Gitulah jadinya apa ya, sulit. Ada banyak orang yang berselawat tetapi selawatnya juga seperti menghardik memaki sunah-sunahnya. Udah deh ya, kayak begitulah intinya. Udah liar akhir zaman ini. Allah sedang memperlihatkan padaku tipe-tipe orang seperti apa gitu ya. Dan aku, ya Allah, aku tipe orang seperti apa dong gitu. Aku ini selalu ingin membantu, meringankan beban orang ya, seperti yang ku tolong nih, yang butuh kerjaan gitu. Tapi situasinya orang-orang sudah seperti ini, udah berubah, zaman sudah berubah Bo gitu. Jadi bagaimana nih, tetap aku standby dengan istiqomah melakukan apa yang ku anggap benar gitu, dan tidak menyalahi kebenaran dari apa yang Allah perintahkan gitulah ya. Pokoknya berbuat baik aja lah, orang-orang mau berbuat apa juga. Dan aku memerlukan kewaspadaan yang luar biasa, kewaspadaan dari dalam diriku, kewaspadaan apa ya, nasional mungkin, kewaspadaan, bukan kewaspadaan apa ya, pokoknya intinya itu bergejolak lah. Karena di sini tuh kalau aku katakan ya, waktu aku umroh mau pulang ke Indonesia itu aku dilarang pulang sebenarnya ke Indonesia. Kenapa? Ada apa dengan Indonesia? Bergejolaknya mungkin perpolitikan gitu ya. Semuanya bergejolak. Sebenarnya aku tuh dilarang pulang. Makanya ada kekuatan yang melarang aku untuk pulang waktu itu. Cuman aku bilang, ya Allah, ya Rasulullah, aku kan punya tanggung jawab gitu. Ada kucing, ada tanaman, anak-anak juga belum bisa, ada yang belum bisa ngaji gitu ya, masih kekurangan besar maksudnya. Terus lah gitulah intinya. Kalau kata Allah mah ya udah deh gitu, terserah kamu. Kalau memang itu kamu bisa melaksanakan, maksudnya semampu kamu, ya oke lah gitulah. Tugas aku kan berdoa agar aku mendapatkan perlindungan dari Allah gitu ya. Di sini jihad Bo, makanya aku langsung sepulang umroh itu dibisakan motor gitu ya, diberanikan bukan dibisakan, padahal aku penakut luar biasa tuh. Jadi sepulang umroh itu harus ada perubahan, itu yang aku rasakan ya. Momi popi abi-abi ubi-ubi itu. Jadi sepulang umroh tuh ada perubahan gak dalam diri kita terhadap sesuatu hal gitu. Kalau aku langsung diberikan keberanian bawa motor ke jalan raya, berarti di sini apa, jihad dong ya. Kalau ada sesuatu aku kepleset atau aku jatuh, berarti itu udah konsekuensi, risiko. Tapi di sini selama aku berbuat baik, beramal baik, insya Allah Allah akan selalu menjaga aku ya. Itu intinya di situ. Jadi tidak usah takut, la tahzan, jangan bersedih juga kalau memang sesuatu hal kan takdir baik buruk itu sudah Allah tentukan ya. Di sini tuh kita hanya berusaha untuk itulah menjalankan apa yang Allah perintahkan. Di sini jihad. Jadi sepulang umroh 2018, aku dituntun untuk berjihad di jalan Allah dengan di bidangku gitu. Aku membuat hijab-hijab gitu, berarti otomatis akses aku di jalan raya belanja kain. Di sini tuh aku juga berhadapan dengan orang-orang. Aku mah tidak mau tahu dengan orang-orang yang berpolitik atau perpolitikan, tapi mau tidak mau mereka itu ya begitulah. Kalau saran Rasulullah, Rasulullah itu kan tidak boleh menyerang. Tetapi kalau kita diserang, kita harus melakukan pertahanan diri gitu. Diserang apa? Kalau gibahan mah aku tidak suka gibah, makanya aku murotalan begitu. Akhir zaman ini aku suka murotal, salawat. Tetapi
juga akhir zaman ini aku suka TikTokan juga karena riur bo gitu ya. Akhir zaman ini luar biasa pada akhir zaman. Kalau kurang-kurangnya iman, kurang-kurangnya mental mah udah down kitanya udah. Begitulah kira-kira, apalagi yang di hadapannya kan, di hadapan kita misalkan berhadapan orang-orang yang munafik, pasek gitulah. Dan aku bertanya apakah aku tipe seperti apa orangnya gitu. Yang jelas aku tidak pernah mau memanfaatkan teman-teman, sahabat-sahabat, dan aku marah ketika ada orang-orang yang memanfaatkan temannya sendiri gitu, mengambil manfaat, maksudnya apalagi mengambil hak orang lain. Aku marah besar lah, Mon. Itu kok Umon. Umon CS salah. Selamat pagi, Umon. Awak kening rekor lah. Mbak Herzen, sahabat-sahabat aku lah ya. Di sini tuh suami aku Ustadz Hikmah Maher. Makanya Maher tidak pernah bisa bertemu dengan aku. Maher Zen, karena aku sudah punya suami Ustadz Ali Hikmah akhir zaman, great leader from Padepokan. Ya. Jadinya itu apa ya, karena Maher Zen itu apa ya, waktu aku mengenal Maher Zen kan apa ya, sebelum umroh aku dituntun ke komunitas Maher Zen, terus ya itu terinspirasi buat bikin baju-baju Palestina itu karena ikut komunitas Maher Zen waktu itu. Mendapatkan berkah Maher tuh, di situ aku banyak pesanan-pesanan baju-baju Palestina gitu. Tapi di situ aku jadi tidak tersambung ke Maher Zen lagi ya. Di sini tuh apa ya, ada keinginan terbesar dari Maher Zen juga buat ketemu aku ya. Aku kan tidak bisa konser Maher, begitu konser, mau konser di Turki Maher Maher ngajakin konser ya Her, yuk kita konser ya di Turki. Turkinya itu gempa malah ya, bagaimana mau konser Maher ya Her jadinya ya kok gempa Turkinya katanya. Jadi ceritanya aku dan Maher itu sempat apa ya, kontak sebagai inilah ya, sebagai orang yang saling support di situ. Kita anggap sekarang itu sebagai sahabat yang benar-benar ukhuwah masih terjalin di akhir demi apa ya, kita mensupport Palestina gitu. Jadi ada pembahasan ajakan beliau untuk ikut konser, katanya yuk kamu kan bisa nyanyi, yuk konser katanya ke Turki. Nggak lama Turkinya gempa. Berarti apa ya, kayak seperti tidak boleh, aku tidak boleh dibawa teman-teman gitu ya, maksudnya dibawa keluar gitu, dibawa keluar sama teman-teman karena aku punya suami Ustadz Al Hikmah tuh, si Abah dan si Umi. Bener nggak, atau Umi sama Abi, terserah dah ya. Jadinya intinya di situ. Jadi apa ya, banyak hal-hal ya sekarang ini, karena qadarullah, sesuatu yang bukan milikmu tidak akan sampai ke tanganmu. Dan aku pun punya aturan-aturan kayak gini, kalau suami aku melarang kemana-mana berarti aku otomatis aku juga harus mengikuti perintahnya dan melakukan apa yang dia ucapkan gitu ya. Di sini tuh suami aku juga menghargai aku gitu. Aku mau membuat hijab-hijab ya oke lah, selama itu mendukung ke dalam apa ya, kebaikan, terutama dalam menegakkan syariat Allah tuh aku dukung gitu. Aku bersyukur, berterima kasih sekali ya pada suami aku. Terima kasih ya suamiku sayang, jadi mendukung aku di bidang hijab, baju-baju muslim. Terus sebenarnya aku juga membuat baju-baju biasa ya kalau aku ada senggang waktu ya dan uang tentunya. Terus aku juga berterima kasih kepada suami aku yang selalu aku ingin inilah berbagi gitu ya, ya menyemarakan apa ya, terus menolong juga tempat yang tadinya misalkan gini, dan memang udah ditunjukkan ya kalau yang ini katanya aku kok si ibu tahu katanya, padahal kita tidak memasang band buat disewakan, tapi ya emang qadarullah sudah dituntun sama Allah dari setiap tempat yang ku tempati itu gitu. Jadi di sini tuh apa ya, kalau rezeki yang Allah berikan itu sudah diatur, sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Bener gak suami aku gitu. Jadi tidak ada yang tidak bisa gitu. Kamu harus di sini menempati ini, terus rezekinya ini
gitu. Terus ada nilai positifnya dengan menolong banyak orang, suami aku juga mendukung gitu. Itulah si Abah Bi. Ya, kok Abah Bi? Jadinya bukan babi, Abah Bi. Itu bukan babi, tapi abu tuh kan, jadi latah, jangan latah lah. Jadinya intinya Ustadz Al-Hikmah gitu ya. Jadinya selalu mendukung apa yang kulakukan karena aku selalu bertujuan baik, pingin membantu meringankan orang ya. Terus ada yang menolong, maksudnya menolong yang jual butuh juga, tapi sempet juga dia juga kayak mengingatkan aku, kamu hati-hati kalau berhubungan dengan orang itu gitu, apalagi misalkan kita mengambil cicilan sama orang-orang yang seperti itu gitu. Sempet dia juga gitu mengkhawatirkan aku. Dan kadang-kadang hanya sesekali ya dia pusing gitu, kok kamu gini, tenang aja kata aku bisa menghandle semuanya gitu ya. Jadi intinya di sini tuh aku selalu bersyukur ya, berterima kasih lah ya, semua yang terjadi ini sudah qadarullah, takdir dari Allah ya, gitu intinya.